Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Diaspora Global Aceh, siang ini kita berada di ruang Pustakaloka Gedung Nusantara 4 DPR MPR RI. Bersama saya telah hadir Bapak Mustafa Abu Bakar. Apa kabar Pak Mustafa? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak? Berkat doanya. Alhamdulillah. Pak Mustafa Abu Bakar adalah Menteri BUMN sebelumnya pada Era Pak SBY. era Pak SBY, tepatnya Kabinet Indonesia Bersatu Dua, Pak ya. Bersatu Dua. Dan beliau juga pernah menjadi Kepala Bulog ya Pak ya. Ya. Kepala Bulog. Baik Pak Mus, dari diskusi kita hari ini tentang penanganan dan pemulihan Aceh pasca bencana banjir dan longsor di Aceh. Ya. Bagaimana menurut pendapat Pak Mus yang harus kita perankan untuk mempercepat proses penanganan bencana ini Pak? Ya betul. Simposium hari ini sangat penting dalam rangka katakanlah percepatan penanganan rehab rekon termasuk tanggap darurat pasca banjir dan longsor di Aceh. Di Aceh. Dalam simposium ini banyak pemikiran-pemikiran strategis yang muncul dan kita akomodasi semua tadi untuk kita jadikan satu dokumen usulan berupa program strategis yang harus disusun sedemikian rupa nanti untuk diserahkan kepada pemerintah pusat termasuk juga nanti kepada pemerintah daerah. Dokumen tersebut mudah-mudahan nanti sejalan dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah ataupun kalaupun bukan sejalan diharapkan dapat menambah atau memperkuat apa yang sedang jalan dengan program pemerintah. Contohnya sekarang di Aceh ada Satgas penanggulangan pasca banjir ya dan tanah longsor di Aceh yang diketuai oleh Pak Dirjen Dagri yaitu Pak Safrizal. Nah, ada hal-hal yang selama ini asimetris yang kita tidak menerima secara penuh, secara utuh tupoksi beliau sebagai Kepala Satgas. Ya. Nah, dalam forum ini menjadi lebih nyata, lebih jelas bagaimana tupoksi beliau dalam penanganan pasca banjir di Aceh sehingga pikiran-pikiran strategis tadi bisa melengkapi atau memperkuat tupoksi beliau yang sekarang ini on the right track untuk penanganan itu. Jadi ini yang kita harapkan nanti dari simposium ini produknya atau outputnya dapat memperkuat Satgas kita ini atau malah tadinya mikir perlu ada badan baru yang lebih kuat lagi semacam BRR zaman tsunami dulu begitu ya. Sudah siap dengan konsep kita terhadap alternatif ini, tapi sesudah kita lihat ada Satgasnya Pak Safrizal yang kira-kira inline dengan apa kita inginkan, barangkali produk dari diskusi atau simposium ini mudah-mudahan bisa memperkuat tim Satgasnya Pak Safrizal. Nah, harapan kita kan memang terbentuk sebuah lembaga yang setara dengan BRR ya Pak ya. Tapi kenyataannya sampai dengan hari ini pemerintah konsepnya itu lebih kepada pembentukan Satgas. Walaupun kita melihat tadi Satgas ini dikreasikan atau dibuat bisa mengimbangi kerja-kerja BRR. Ya. Apakah menurut Pak Mustafa ini efektif nanti di lapangan melihat masyarakat juga dalam konteks Satgas ini ada skeptisme ya di masyarakat Pak? Memang beda konsep ketika BRR tsunami dulu dengan Satgas yang ada sekarang untuk penanggulangan banjir di Aceh gitu ya. Kalau dulu betul-betul levelnya adalah level pusat di mana kepala BRR zaman itu adalah setara dengan menteri. Iya. Dan linknya juga bukan hanya nasional tapi internasional. Karena ketika itu dinyatakan bahwa bencana tsunami itu adalah bencana apa istilahnya tingkat nasional. Ya. Bencana nasional. Dinyatakan sebagai bencana nasional. Nah, oleh karenanya penanganannya dekat pusat dan multi sektor dan antar kementerian semuanya dalam koordinasi
Kepala BRR waktu itu Pak Ya, Kuntoro. Pak Kuntoro. Kalau sekarang untuk Aceh saja misalnya hanya Ketua Satgas. Ketua Satgas ini nanti bertanggung jawab atau melapor kepada Menteri Dalam Negeri. Ya, Menteri Dalam Negeri sebagai komandan keseluruhan bencana banjir Sumatera, di mana di dalamnya terkoordinasi beberapa menteri atau sekian banyak menteri, tapi Pak Safrizal ini tidak langsung hubungan dengan menteri. Kalau dia nanti perlu suatu, lapor ke Menteri Dalam Negeri sebagai atasan, baru Menteri Dalam Negeri baru mengatur antar kementerian. Gitu. Itu yang berbeda dibandingkan dengan BRR, ya langsung Pak Kuntoro setara menteri dan mengkoordinasikan multisektor atau antar instansi dengan kewenangan penuh. Nah, kita berharap tadi timnya Pak Safrizal walaupun levelnya tidak ke level menteri, kalau lapor harus ke menteri, namun perlu diberi penguatan, ya supaya pengaturan di daerah itu betul-betul powerful beliau menggerakkan antar sektor, antar kementerian, antar dinas di daerah. Ya, ini kan kalau kita melihat skala bencana, kalau kita mengacu kepada tsunami, Pak, dampak yang dihasilkan oleh banjir ini, kalau kita lihat dari aspek wilayah lebih luas, Pak. Betul. Lebih luas dan lebih masif ya. Ya. Apakah kira-kira Satgas ini mampu untuk menangani ini dalam konteks yang harapan kita lebih cepat, Pak? Betul. Ya kan? Ya. Kan kita tidak mungkin juga melihat masyarakat itu terkatung-katung hidupnya, Betul. apalagi kita menghadapi bulan puasa seperti sekarang. Nah, ini bagaimana ini tokoh-tokoh Aceh di Jakarta mampu mendorong supaya Satgas ini memang penguatannya itu seperti BRR, Pak? Betul. Nah, beda ya. Kalau kita lihat dulu tsunami intensitasnya tinggi. Ya. Tapi spektrumnya tidak begitu luas. Tidak begitu luas. Terbatas hanya di 3 kabupaten. Ya. Zaman itu dan wilayahnya juga konsentrasi di wilayah pesisir. Ya. Kalau sekarang walaupun intensitas tidak setinggi tsunami, cuma disparitasnya ini sebarannya itu lebih luas. Ya, sekian belas kabupaten hampir semuanya merata. Oleh karenanya radiusnya ini besar, gangguannya juga cukup intens dalam berbagai sektor termasuk perkebunan, pertanian, sungai-sungai irigasi segala macam yang dulu waktu zaman tsunami tidak terjadi. Ya, nah, oleh karenanya PR tim Satgas ini boleh saya katakan lebih berat, lebih luas dimensinya dibandingkan dengan tsunami. Tsunami dulu dinyatakan sebagai bencana nasional, bantuan nasional misalnya waktu itu juga cukup besar dan perhatian penuh. Kemudian bantuan luar negeri, kalau tidak salah sampai 6 sampai 7 miliar US dollar yang masuk ketika yang kita terima. Bantuan luar negeri. Dari segi anggaran cukup longgar dan collectability-nya pun tinggi dibandingkan dengan banyak kejadian di negara lain, banyak komitmen dari berbagai negara, tapi efektivitasnya kurang. Jadi Pak Kuntoro, Pak SBY waktu itu berhasil dengan kolektabilitas tinggi, dengan komitmen 6-7 miliar dolar, cukup longgar untuk menggunakan rehab rekon, termasuk tanggap darurat zaman itu. Nah sekarang, apakah cukup powerful atau cukup anggaran segala macam menangani yang cukup besar ini, cukup luas? Ini memang pertanyaan kita yang harus dijawab, harus diberi dorongan nanti kepada pemerintah pusat terutama, karena daerah saja tentu tidak cukup kemampuannya. Kita berharap nanti dari pemerintah pusat, dari Pak Presiden, Menteri Keuangan, tolong memberikan perhatian yang lebih dan menyesuaikan dengan skala. Intensitas skala kerusakan yang timbul, terutama di bidang sarana prasarana, termasuk sawah yang luar biasa sekarang tertimbul lumpur. Ini yang kelihatannya cukup memerlukan dana yang signifikan ya untuk rehab rekon pasca banjir ini. Oleh karenanya kita berharap Satgas ini kalaupun tidak dibentuk badan baru yang selevel dengan BRR, Satgas ini harus diperkuat baik dari segi organisasi maupun dari segi dukungan pembiayaan. Kewenangannya juga Pak ya? Kewenangan pun kita harapkan full power menggerakkan lintas sektor antar kementerian. Ya, karena yang kita lihat sekarang di lapangan, kebetulan saya juga 40 hari berada di sana Pak. Ya.
banyak sekali keluhan-keluhan di tataran pemerintah. Betul. Baik di level paling kecil, misalnya di tingkat desa maupun di tingkat bupati, kita beraudiensi juga dengan bupati, adanya tumpang tindih regulasi dan prosedural yang terjadi di lapangan, Pak. Ya. Gitu. Nah ini yang perlu diatasi nanti dengan forum ini atau simposium ini. Saya mengatakan sebelumnya ada asymmetric information tentang Satgas yang dipimpin oleh Pak Syahrial tadi. Nah ternyata ada hal-hal yang kita belum tahu, ada hal-hal yang memang perlu penguatan lagi yang kita rasakan sekarang, sehingga tumpang tindih yang dimaksud tadi atau ada gap kewenangan di daerah ke depan kita harapkan tidak terjadi lagi. Bisa diatasi gitu Pak ya? Bisa diatasi. Dan kita berharap simposium hari ini merumuskan nanti konsep yang lebih komprehensif ya, diserahkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan tim perumus yang sudah kita bentuk sesegera mungkin menyampaikan hasil kajian kita atau simposium ini kepada pemerintah. Ya, mudah-mudahan dengan begitu sedikit banyak berkontribusi untuk mempercepat atau lebih mempertajam mission Satgas ini di lapangan nanti. Tuh. Begini Pak Mus, kami juga melihat di lapangan Pak, bahwa masyarakat itu banyak sekali yang trauma. Karena mereka menghadapi sesuatu yang memang mereka tidak pernah hadapi sebelumnya Pak. Betul. Mereka ada yang bertahan hidup di batang pohon, dengan anak-anak yang kecil, ada yang bertahan hidup di atap rumah, Betul. Ada yang bertahan hidup di bangunan-bangunan tinggi dengan seadanya sampai dengan 3 hari tanpa makan, hanya minum dengan air hujan. Ya. Nah ini kan juga perlu kita pikirkan aspek-aspek untuk trauma healingnya Pak. Betul. Gimana menurut pendapat Bapak? Kami merasakan dan memperkirakan hal itu terjadi. Dan memang ternyata dialami oleh para korban ya. Penyintas. Oleh karenanya dari awal saya katakan tadi, kami Diaspora Global Aceh mengusulkan kepada pemerintah untuk dinyatakan sebagai bencana nasional. Kalaulah ini disebut sebagai bencana nasional, hal-hal seperti ini sempat dialami tidak berkepanjangan, tapi tidak berkepanjangan. Sekarang ini agak berkepanjangan karena semata-mata mengandalkan kemampuan lokal, kemampuan nasional. Kalaulah ini kemampuan internasional dirakit untuk membantu ini, insya Allah akan lebih cepat. Namun demikian, kita tidak pernah berhenti mengusulkan kepada pemerintah supaya badan yang sudah ada ini atau badan baru ini bentuk untuk dapat mempercepat penanganan hal-hal yang dialami oleh masyarakat sekarang. Kami merasakan banyak penderita yang terkatung-katung yang harusnya dalam hitungan minggu sudah harus selesai. Sekarang sudah hampir 3 bulan. Masih banyak yang mengalami nasib yang Anda sebut tadi. Betul sekali. Nah di luar konteks penanganan bencana tadi Pak, ada hal-hal yang sebenarnya menjadi core permasalahan dari bencana ini Pak. Yaitu yang berkaitan dengan tata ruang. Pemanfaatannya, pemberian izinnya, dan ini kaitan sekali dengan man-made disaster. Jadi manusia itulah yang sebenarnya yang mengundang bencana ini untuk datang. Betul. Ini konteksnya juga pada kerusakan lingkungan yang kita lihat Pak. Bagaimana ini menurut pendapat Pak Mus? Ya, saya kira ini sudah menjadi pemahaman umum bagi kita semua bahwa tata ruang dari setiap pemerintah daerah itu tidak terlaksana sebagaimana yang direncanakan. Banyak pelanggaran yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya alam, utamanya dalam pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya tambang. Terutama yang ilegal. Ini sudah terakumulasi bertahun, mungkin belasan tahun, makin ke sini makin berat dan makin intens. Cerminnya ketika terjadi seperti kemarin, baru kita rasakan illegal loggingnya luar biasa, ditambah dengan illegal mining juga sedemikian. Oleh karenanya ini tidak boleh dibiarkan lagi. Momen banjir besar dan longsor kali ini penuh harap untuk dijadikan semacam tonggak evaluasi perizinan pengelolaan hutan termasuk pengelolaan tambang yang sekarang ini banyak bersifat atau banyak ilegal harus ditata kembali. Yang kedua juga recovery.
yang diperlukan. Seperti di sini ada kelompok concern lingkungan yang mengusulkan supaya evaluasi menyeluruh tentang penggunaan atau pemanfaatan hutan Hutan produksi, hutan lindung, hutan bagi hutan HPH segala macam, itu kelihatannya masih bercampur baur, tidak seperti yang ditetapkan dalam tata ruang. Baik. Oleh karenanya saya katakan momen ini harus dipakai kesempatan untuk evaluasi, mereview ya tentang tata ruang kita dan penegakan hukum dalam pengelolaan hutan, pengelolaan tambang di masing-masing wilayah baik kabupaten kota maupun provinsi. Ya, berarti forum yang tadi sudah berlangsung juga akan merekomendasikan beberapa isu yang berhubungan dengan ekologi ya Pak ya? Ya betul. Mereka menyebut ada sampai kata-katanya agak mengejutkan. Ada ekosida. Mengingatkan kita ada genosida dan sebagainya. Saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan ekosida? Ya, kekhawatiran terhadap ancaman rusaknya lingkungan. Jadi pemusnahan lingkungan, kira-kira begitu. Nah, bagus sekali. Oleh karenanya kita beri kesempatan tadi kepada mereka untuk menyampaikan aspirasinya dan sudah disampaikan. Saya kira akan diakomodasi. Saya tanya tadi kepada Pak Syafridal, apakah aspek lingkungan termasuk dalam tupoksi Anda dalam Satgas? Jawabannya masuk. Termasuk Pak ya? Termasuk dalamnya, syukur. Baik Pak Mustafa Abu Bagah, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya sore hari ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan akan membuahkan hasil, akan memberikan dampak positif bagi penanganan bencana di Aceh. Amin. Dan kita harap Aceh lebih cepat recovery-nya Pak. Insya Allah, mudah-mudahan. Apalagi ini udah menyambut bulan puasa Betul, Pak ya. menjelang masuk bulan puasa, kita berharap mudah-mudahan simposium ini dapat memberi nilai tambah ya. Atau penguatan kepada pemerintah dalam penanganan pasca banjir, pasca longsor di Aceh. Kami sebagai diaspora global Aceh menyampaikan terima kasih juga partisipasi dari semua tokoh hari ini yang sangat kontributif. Mudah-mudahan hasil tim perumus nanti akan sejalan nanti dengan aspirasi atau program pemerintah dalam penanganan pasca banjir di Aceh. Baik, terima kasih. Sahabat diaspora global Aceh, demikianlah wawancara singkat kita bersama Bapak Mustafa Abu Bagah. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita, menjadi masukan, dan tentunya para pihak yang punya kepentingan untuk penanganan recovery ini dapat juga memanfaatkan isu-isu yang telah kita bahas tadi Pak ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.